Haleluya. Salam jumpa. Kami keluarga Gembala GPDI Sosanim Kupang turut merasakan sukacita berkenaan hari ulang tahun yang ke-70 dari GPDI Sosanim Pusat Jakarta. Kami mengucapkan selamat dan tetaplah menjadi jemaat yang bangkit, kuat dan menang, terus bertumbuh di dalam iman, terus setia melayani Tuhan sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Kesan kami bersyukur atas setiap perhatian, doa, dukungan dari Gereja Sosanim Pusat Jakarta, sehingga kami GPDI Sosanim Kupang, khususnya Oekona, cabang Usapi, cabang Taloetan, cabang Camplong boleh tetap ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Biarlah lewat momen yang ke-70 tahun, maka GPDI Sosanim Pusat dan seterusnya sampai kepada cabang-cabang yang sudah tersebar di seluruh Indonesia semakin kuat, semakin satu di dalam Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya kami ucapkan selamat bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom. Kami keluarga besar Sosanim Bali mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-70 untuk Sosanim Pusat. Terus menjadi gereja yang memberitakan Injil, terus menjadi komunitas yang berbuat serta berdampak luas. Tuhan Yesus memberkati keluarga besar Sosanim. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Shalom saudara, kami dari keluarga besar Sosanim Kabupaten Karo mengucapkan selamat ulang tahun buat Sosanim Pusat. Tuhan memberkati Sosanim Pusat yang ke-70 tahun. Berkat Tuhan luar biasa dan Tuhan pakai tetap luar biasa. Dan biarlah semuanya komunitas Sosanim akan bergerak maju berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Dan biarlah ke depan dalam segala visi misinya Sosanim semakin berdampak untuk mengerjakan panggilan Tuhan buat Sosanim. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Sosanim. Haleluya. Selamat ulang tahun kepada Sosanim Pusat yang ke-70. Berbicara Sosanim, kita tidak lepas dari satu sosok yang luar biasa, yaitu Tante Mary. Beliau adalah seorang yang luar biasa dipakai Tuhan Yesus, rendah hati, dan melakukan segala firman Tuhan dengan kerendahan hati. Berbicara 70 tahun, ini adalah usia yang tidak muda lagi, usia yang sudah dewasa, usia yang sudah matang. Di mana dalam usia 70 tahun, biarlah menjadi usia yang sudah berdampak bagi orang lain, bagi sesama, bagi kemuliaan nama Tuhan. Salah satu yang terkesan dalam satu sosok di Sosanim yaitu Tante Mary, di mana di usia yang sudah sepuh, beliau tidak pernah lupa akan sesuatu yang baik, terutama kepada kami hamba-hamba Tuhan di lingkungan Sosanim. Terfokus kepada kami sebagai hamba Tuhan yang dari daerah. Ketika kami datang ke Sosanim Pusat, kami tetap diperhatikan, dilayani dengan baik. Ini adalah suatu teladan atau warisan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan melalui sosok Tante Mary yang menjadi tokoh yang luar biasa dalam Sosanim Pusat. Kami berharap jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan di Sosanim Pusat di usia yang ke-70 tahun ini semakin menyadari, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan melakukan apa yang sudah baik untuk lebih baik lagi. Karena ketika tiba waktunya kita
diperbolehkan oleh Tuhan hidup di dunia ini, dan ketika sampai waktunya kita diizinkan oleh Tuhan kembali kepada Sang Pencipta dalam kekekalan, kita didapati sempurna oleh Tuhan. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun buat Sosanim Pusat. Kiranya Tuhan Yesus makin memakai Sosanim Pusat dengan luar biasa untuk kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Nama Yesus diagungkan dan dipermuliakan oleh kita semua. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya, puji Tuhan. Kami keluarga Gembala dan sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD Sosianik Tumending Kota Manado mengucapkan selamat ulang tahun kepada GPDI Sosianik Pusat Jakarta yang ke-70. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua di dalam pekerjaan Tuhan. Selamat ulang tahun. Haleluya. Shalom, sidang jemaat GPD Sosianim yang saya kasih. Puji Tuhan, haleluya. Saya mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya sehubungan atas dipanggilnya ke rumah Bapa di surga Ibu Pendeta Beri Ekwan. Saya berdoa agar Tuhan memberikan penghiburan kepada kita semua. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-70 kepada keluarga besar GPD Sosianim. Saya berdoa agar Tuhan menuntun GPDI Sosianim bersama keluarga hamba Tuhan, para pengerja, dan sidang jemaat menyuarakan firman Tuhan. Untuk keselamatan jiwa-jiwa sampai Tuhan datang kembali. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Saya Pendeta Yonatan Lim, Gembala Gereja Pantekosta Indonesia Bethesda di Desa Sempu, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-70 untuk GPD Kebon Kacang. Kiranya terus bertumbuh menjadi semakin dewasa, diberkati dan menjadi berkat kemuliaannya. GPD Kebon Kacang adalah salah satu bagian yang memproses hidup dan pelayanan saya. Satu tempat yang tidak pernah saya lupakan, karena ada begitu banyak orang-orang yang sangat spesial di dalamnya. Terutama Oma dan Tante Mary Ekwan. Salam kangen dari kami buat seluruh keluarga besar GPD Kebon Kacang.
Kami berada di Kebun Kacang tahun 87 sampai tahun 2006 kami melayani di sana. 2006 kami pulang ke Tanah Karo untuk melayani pekerjaan Tuhan di Sosanim, Kota Bangun, dan Sukajulu. Kesan terlalu banyak sebenarnya, tapi yang sangat terkesan bagi saya dengan Ibu Gembala, Ibu Mary Ikwan, kata-kata yang sangat menyentuh, kata-kata yang sederhana, tetapi sangat menyentuh bagi saya, yaitu di mana engkau menanam, tidak harus kamu menuai dari situ. Itulah kata-kata yang sangat terkesan bagi kami, sehingga sampai sekarang kami tetap terapkan itu di pelayanan pekerjaan Tuhan. Pesan kami, khususnya buat hamba-hamba Tuhan kami semuanya di Kebun Kacang dan di cabang-cabang semua, tetaplah kita jaga kesatuan dan persatuan seperti sebelum-sebelumnya. Saya Pendeta Timotius Agus Suryanto, Gembala Jemaat GPDI Siloam Salatiga, pernah menjadi pengerja di GPDI Sosanim Kebun Kacang Jakarta Pusat pada tahun 1991 sampai 1996. Saya bersyukur kalau boleh menjadi pengerja di Kebun Kacang di GPDI Sosanim. Bahkan saya boleh menjadi bagian dari keluarga GPDI Sosanim Jakarta. Saya sangat berkesan selama praktek di sana. Salah satu kesan yang paling mendalam adalah bagaimana saya diberikan kepercayaan pada waktu itu masih almarhum Ibu H.G. Kristianto, Oma. Waktu itu saya diberikan kesempatan dalam kepanitiaan sebagai seksi acara. Lalu saya mengerjakan satu pagelaran bersama dengan rekan-rekan yang seangkatan saya pasti masih ingat bagaimana kita mengerjakan bersama-sama pagelaran yang berjudul Yesus Sang Raja yang kita tampilkan pada waktu itu di Wisma Pantai Kosta, dan akhirnya oleh MD Jakarta dan oleh kepercayaan Ibu Gembala pengganti dari Oma, yaitu almarhum Ibu Mary Ikwan, yang mempercayakan saya untuk menggarap pagelaran Yesus Sang Raja beserta dengan rekan-rekan pemuda-pemudi GPDI Sosanim Jakarta, dan itu pengalaman yang luar biasa. Akhirnya kita bisa tampil di Istora Senayan. Itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan banyak hal lagi yang saya alami selama saya ada di Kebun Kacang di GPDI Sosanim, di mana saya dibentuk oleh almarhum Tante Mary Ikwan, juga Bapak dan Ibu Bilipus Gunawan yang banyak membentuk saya ketika saya jadi pengerja. Kalau saya boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan yang besar. Juga kesan saya, banyak proyek-proyek yang dipercayakan pada saya di dalam membuat acara-acara, pastinya didukung, dibantu oleh seluruh rekan-rekan pemuda-pemudi pada waktu itu. Paduan suara yang dipimpin oleh CMI yang banyak juga membantu acara-acara tersebut. Luar biasa, dan saya bersyukur nama Tuhan boleh dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Ya, di samping saya adalah istri saya, asli orang GPDI Sosanim Jakarta, orang Kebun Kacang, yang oleh karena kasih Tuhan boleh menjadi pendamping saya sampai hari ini. Mari silakan. Bersyukur kepada Tuhan kalau GPD Kebun Kacang sekarang sudah mencapai usia yang ke-70 tahun. Dan saya bangga kalau saya boleh menjadi bagian dari keluarga besar GPDI Sosanim Kebun Kacang. Saya dibentuk, dibina sejak sekolah minggu, remaja, pemuda, mengalami banyak hal, melewati pelayanan-pelayanan, baik pelayanan paduan suara, vokal group, tamborin, singer. Semua itu Tuhan persiapkan untuk bekal bagi saya, sehingga ketika Tuhan tetapkan saya untuk menjadi hambanya, melayani Tuhan, dimulai dengan perintisan di GPDI Sosanim Kandang Sapi Solo, dan terus Tuhan percayakan sampai kami ke Kota Salatiga.
semua karena anugerah Tuhan. Rancangan Tuhan yang terindah dalam kehidupan saya boleh ada sampai hari ini, semua karena didikan binaan selama saya berada di GPDI Kebon Kacang. Menjadi doa kami pastinya GPDI Sosyanim Jakarta boleh semakin kuat, semakin maju di dalam kepemimpinan yang baru, di dalam pengembalaan yang baru. Tetap semangat dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Selamat ulang tahun yang ke-70, 70 tahun sudah Tuhan memberkati, pastinya dengan berbagai macam hal, bukan hanya suka, ada duka, tetapi itu Tuhan izinkan untuk membawa GPDI Sosyanim memasuki era-era di mana nama Tuhan akan terus dipermuliakan, nama Tuhan terus diagungkan. Tetap semangat, maju terus, biar Tuhan Yesus memberkati. Kita saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat jumpa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama GPDI Palmerah mengucapkan selamat ulang tahun kepada GPDI Sosyanim yang ke-70. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau kami dari mula-mula beribadah di GPDI Kebon Kacang. Waktu kami bersama-sama beribadah di Kebon Kacang, gereja itu masih kecil, masih sempit, dan rumah ibadahnya sempit. Kami yang beribadah keluarga-keluarga besar. Waktu itu pendeta gembala kami yaitu Om Kwe Hokto. Wakil gembala Tio Kaiguan. Pembela sidang Go Si Chun, ayah saya. Semua anak-anaknya banyak. Jadi kalau berbakti penuh. Saudara, keluarga Tio Kaiguan anaknya ada 14. Dia pungut satu lagi jadi 15. Berbakti bersama-sama. Papa saya Go Si Chun sebagai pembela sidang, dia anaknya 9. Kami 9-9-nya berbakti di GPDI Kebon Kacang. Dan Om Kwe Hokto anaknya ada 6. Juga berbakti bersama-sama. Dan yang lain-lain banyak datang berbakti bersama-sama di gereja itu. Sehingga tempatnya sempit. Kami berusaha berdoa sebab rumah yang kami pakai itu masih ada sebelah lagi yang mempunyai rumahnya. Kami berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong supaya rumah itu dijual kepada gereja sehingga dapat diperbesar dan direnovasi. Puji Tuhan, doa kami didengar oleh Tuhan sehingga yang punya rumah itu memberitahu, ini rumah saya mau jual. Nah puji Tuhan saudara, walau rumah dijual itu kami belum punya uang kas. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memberkati yaitu Tio Kaiguan dengan Go Si Chun. Dia berdua membayar rumah itu. Kurang lebih harganya dulu 40.000. Sesudah itu membuat surat. Jadi atas nama Tio Kaiguan dan juga Go Si Chun, jadi 2 orang. Nah puji Tuhan, direnovasi gereja agak besar. Puji Tuhan, jiwa-jiwa banyak yang datang berbakti kepada Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih. Kalau saya beribadah di
Kebun Kacang saya dididik mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, melayani Tuhan. Kami banyak yang keluar dari Kebun Kacang menjadi hamba Tuhan. Dan Tuhan pakai kami semua menjadi alatnya, menjadi berkatnya. Nah saudara, kami waktu itu ada 4 pengerja yang ada tinggal di Kebun Kacang. Yang pertama yaitu Ong Yu Chuan. Yang kedua yaitu Bapak Elim. Yang ketiga Samuel Kue. Dan juga Saudara Stefanus Paul, yaitu dipanggil dulu Cheng Lai. Ya, kalau dia tidak tinggal di gereja tetapi tinggal di rumahnya. Nah, pengerja ini setiap kali ada ibadah rumah tangga, mereka lah yang melayani. Dengan apa? Dengan naik sepeda. Nah, puji Tuhan, pelayanan itu berkembang dan nama Tuhan boleh dibesarkan. Akhirnya di Pademangan itu diberikan kepada Pendeta Yusak Suryana, di Kampung Duri diberikan kepada Stefanus Paul, yaitu Saudara Cheng Lai. Di Palmera yaitu Samuel Kue. Nah, puji Tuhan, semua gereja-gereja yang diserahkan dari Kebun Kacang boleh berkembang dan banyak jiwa dimenangkan. Baik pekerjaan Tuhan yang ada di Kampung Duri berkembang, banyak jiwa dimenangkan. Dan juga pekerjaan Tuhan yang ada di Pademangan juga berkembang. Pekerjaan Tuhan yang ada di Palmera juga berkembang. Pekerjaan Tuhan yang ada di Palmera Barat juga berkembang. Jadi semua itu dari Kebun Kacang asalnya. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat dan kebesaran nama Tuhan. Ini semua dari Kebun Kacang. Nah, puji Tuhan saudara, kami juga ingat yaitu pekerjaan Tuhan yang ada di Palmera, cabang dari juga Kebun Kacang. Nah, puji Tuhan saudara, semua pelayan-pelayan Tuhan asalnya dari Kebun Kacang. Semua boleh berkembang dan kami semua dipakai oleh Tuhan menjadi alat dan berkat. Nah, gereja yang ada di Kebun Kacang dulu digembalakan oleh Pendeta Kue Hok No. Setelah dia meninggal, digantikan penggembalaan oleh Ibu Kue Hok To dan dibantu oleh anak-anaknya. Dan juga dibantu oleh keluarga kami, yaitu keluarga Kaiguan. Setelah beberapa waktu lamanya, Ibu Kue Hok To meninggal dunia. Nah, setelah dia meninggal dunia, digantikan penggembalahan yaitu Ibu Mary Ikuan. Dia melayani, menggembalakan sidang jemaat yang ada di Kebun Kacang. Sehingga pekerjaan Tuhan yang ada di Kebun Kacang bertambah maju. Dan juga diberi nama Seshanim. Saudara, gereja itu bertambah maju dan juga dibangun
cukup baik, cukup bagus, dan juga berkembang ke samping dibeli rumah sehingga diperpanjang. Tempat itu dipakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sampai sekarang pekerjaan itu maju dan banyak jiwa dimenangkan. Nah, saya ucapkan selamat setelah Ibu Mary Ikuan meninggal, yang menggantikan gembala yaitu Filipus Gunawan. Saya ucapkan selamat, kerja keras, kerja sama, Tuhan akan memberkati. Saya doakan supaya seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GPDI Sosanim boleh bekerja keras, boleh bergandengan tangan untuk membantu gembalanya mengerjakan pekerjaan Tuhan. Lebih maju, lebih banyak lagi jiwa dimenangkan untuk hormat dan kebesaran nama Tuhan. Nah, sekian kata-kata saya. Kiranya GPDI Sosanim Jakarta maju terus dalam memberitakan Injil untuk keselamatan